Ya Pak, Ibu ada yang bisa kami bantu? Ini anak saya dari kemarin malam itu demam tinggi dan semakin lemas kayak gini. Dia tidak mau makan karena dia ulah terus, kayaknya ini buat sakit biasa. Oh baik, mohon maaf ya sebelumnya. Sebelum Bapak Ibu ke ruang pemeriksaan, Bapak harus mengisi formulir ini dulu Pak, karena data pasien anak Bapak ini sangat diperlukan di puskesmas kami agar untuk menindaklanjuti anak Bapak. Khusus, ini anak saya darurat khusus. Kenapa kok malah disuruh isi formulir? Iya Pak, kami tahu sesuai prosedurnya. Kalau misal anak Bapak kami tindak lanjuti, terus ada hal kejadian yang mungkin tidak kami inginkan, kami itu tahu datanya anak Bapak gitu loh Pak. Yaudah sini, saya sini dulu aja. Iya Pak. Pak, tolong ini ada pasien gawat darurat, anak dan ibu ini dibawa ke ruang pemeriksaan segera ya. Baik Pak, terima kasih telah memenuhi prosedur puskesmas kami. Silakan Bapak menuju ke ruang pemeriksaan segera. Terima kasih ya Pak. Apa keluhannya Pak? Dari kemarin malam itu dia tuh demam tinggi sama muntah-muntah gitu sus. Sama apa? Perutnya itu juga katanya nyeri. Tadi dia badannya menggigil sampai badannya lemas sekali. Sampai ini tidak akan membiarkan apapun terjadi lagi. Baik Pak Bu, kita akan lihat berapa derajat suhu tubuh dari ahli ini terlebih dahulu ya. Tolong sus, jangan cuma diperiksa doang. Iya Pak, iya. Kami itu Sebentar, butuh Pak. tindakan. 40 derajat Celcius. Tolong segera labari dokter ya sus, segera kemari. Dan saya akan memanggil dokter lain juga. Sus, minta tolong siapkan antipiretik dan termometer juga tambahan ya. Siap sus. Lama banget sih sus, di pendaftaran tadi lama, di sini juga lama. Iya Pak, sebentar Pak. Dokternya akan segera datang sebentar lagi Pak. Sabar ya Pak, Bu. Tadi saya lihat dokternya masih periksa pasien lain. Pak, Bu, saya Dokter Nurul. Maaf membuat Anda menunggu. Ya. Sus, bagaimana keadaan pasien? Tadi sudah dicek, pasien suhunya 40 derajat Celcius dan sudah kami pasangkan infus dong. Apakah ada tanda-tanda gejala dehidrasi? Iya ada dok, bibirnya kering dan kulitnya sedikit pucat. Baik, tambahkan sedikit cairan infus, terus saya akan memeriksa detak jantungnya. Silakan dok. Selamat pagi Pak, Bu. Selamat pagi, Sus. Sus, misal anak saya bawa pulang sekarang, bisa nggak? Soalnya dari kondisinya juga udah kelihatan membaik gitu. Sepertinya Dereva sudah cukup baik ya hari ini, tapi sebelum pulang saya suntikan dulu antibiotiknya untuk hari ini. Apakah ada vitamin atau obat tambahan yang bisa kami bawa pulang, Sus? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya Bu. Loh, sus, anak saya kenapa ini sus? Sus, Sebentar ya Pak, sebentar. sus, tolong. Sudah, adiknya sudah baik ya, sebenarnya Pak Bu. Kok anak saya jadi diem gini, Sus? Kenapa ini? Sus, ini anak saya kenapa sus? Mau gagal sama sekali sus? Enggak kok itu betul kok, kayak tadi buat menenang untuk adiknya. Sebentar. Saya cek dulu ya Pak, Bu. Pak, Bu, kami sudah melakukan sekuat tenaga untuk menyelamatkan Dereva, tapi Dereva tidak memberikan respon sama sekali Pak, Bu. Enggak mungkin. Ini anak saya kemarin kesini itu cuma 2 biasa loh dok. Kenapa kok sampai terjadi kayak gini? Kalian pasti salah, anakku masih hidup tadi, kembalikan dia semua gara-gara kamu. Kami sudah berusaha sebaik mungkin Pak Bu, tapi keadaannya memang tidak memungkinkan Dereva untuk bertahan. Berusaha apanya? Lihat anak saya kayak gini. Pak,
penyebab terjadinya kematian Reva. Saya tahu Pak, Bu, keluarga Bapak sedang berduka atas kepergiannya Reva. Apa yang sebenarnya kalian lakukan semua gara-gara kamu? Kamu apain anak saya? Kami menunggu semua protokol medis, Bu. Mungkin ada komplikasi yang tak terduga. Sabar, Bu, sabar, Pak. Saya sangat menyesal atas kejadian ini, jadi beri kami waktu untuk mencari tahu yang sebenarnya. Anak saya sudah tidak ada. Apa gunanya penyelidikan? Ini tidak akan mengembalikannya. Kami tidak akan tinggal diam. Kalian semua harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami siap bertanggung jawab dan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya Pak, Bu. Dan sekali lagi saya ucapkan turut berduka cita kepada putri Bapak. Omong kosong kalian ini. Selamat siang Ibu, kita dari kepolisian dan pengacara keluarga pasien. Jadi kita mendapatkan laporan bahwa adanya malpraktik di puskesmas ini. Bisa kita bicara dengan petugas yang bertanggung jawab? Saya di sini yang bertanggung jawab. Baik Bu, saya akan mengikuti penyelidikan sekali. Kami membutuhkan keterangan dokter, perawat, dan staf terkait untuk mengetahui kronologinya. Siapa yang menangani pasien? Saya sendiri Bu yang menangani pasien mulai dari infus dan juga penyuntikan cairan, di mana semua sudah sesuai dengan prosedur. Saya dokter yang menangani langsung pasien, semua tindakan sesuai dengan protokol medis. Bolehkah saya bersaksi? Ya, boleh, silakan. Tadi saya melihat secara langsung perawat begitu panik saat memberikan obat kepada pasien. Sepertinya ada tindakan yang salah. Keluarga korban menuntut pertanggungjawaban penuh. Kami hanya ingin tahu bukti apa penyebab kematian ini. Baik, jadi nanti dari kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti. Dan bila perlu kita akan melakukan otopsi. Jadi mohon semua pihak yang terlibat mohon untuk kerjasamanya. Baik, kami akan bekerja sama penuh untuk kejadian ini. Saya sangat menyesal atas kejadian ini. Baik dokter dan ibu sekalian, kita dari kepolisian sudah melakukan penyelidikan. Dan hasil dari penyelidikan tersebut adalah diduga adanya kesalahan prosedur dalam pemberian obat kepada pasien. Jadi dosis yang diberikan kepada pasien tidak sesuai umurnya dan tidak sesuai dengan penyakitnya. Itu disebut dengan kelalaian dalam pengobatan. Kami menerima hasil penyelidikan ini. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja di puskesmas ini. Kami sudah mengajukan tuntutan hukum. Tujuan kami bukan hanya mencari keadilan untuk keluarga korban, tetapi juga agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Sebagai dokter yang menangani pasien, saya akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini dan saya akan menerima segala konsekuensinya. Saya sebagai perawat juga akan bertanggung jawab penuh dan juga meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian yang saya lakukan ini. Kami ingin pelayanan di puskesmas ini diperbaiki. Jangan sampai ada keluarga lain yang merasakan hal seperti ini lagi. Baik, saya di sini selaku jurnalis lokal izin mewawancarai Ibu Kepala Puskesmas. Untuk Ibu Kepala Puskesmas, apa pencegahan selanjutnya yang akan Ibu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Kami akan meningkatkan pelatihan untuk staf, memperketat pengawasan prosedur, Dan menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih aman. Selanjutnya kasus ini akan dilanjutkan ke proses hukum. Kami akan menyerahkan laporan ini kepada pihak kejaksaan. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Adik Reva adalah korban yang harus menjadi pelajaran.